Kalau nggak mau donor apa? Rugi dong. Yang bener aja, rugi dong. Tenang aja dok, ini potongannya banyak. Nanti boleh kok. Nggak ada yang dijawab apa yang mau dipotong. Kok dokter lucu sekarang? Temennya siapa sekarang? Untung mainnya nggak sama saya, Bu. Sering orang bener. Sering di roasting soalnya. Udah berapa merantau di sini, Bu Dokter? Masih kuat dok? Panjang hayat. Anak Sampai selatan ketemu ini. bapaknya setiap hari. Literally anak selatan. Oh, literally. Ke sana dok, di kameranya di sana. Dokter betah di Kebumen? Baru Udah betah belum? Udah nyaman belum? Insya Allah ya mengikuti kemana Angin air berembus. mengalir. Ingin punya KTP. Iya besok coblosan. Kalau dokter dilihat-lihat itu dari pertama datang sampai sekarang perbedaannya besar perbedaannya. Makin Apa? Menurut Makin pede. Makin pede. Makin pede. Itu teman markas nganggapnya makin pede. Iya, makin pede. Iya. Mau ngobrol dengan kita ya udah enjoy. Kalau tadinya kan gimana gitu, kayak ada jarak gitu, Bu Dokter. Kalau sekarang ya udah Om Jam ya udah makin Karena oke, Mas. Iya. Jadi sekarang kalau misalkan bercanda ngelempar pot pun udah gak masalah gitu ya. Kayaknya tuh teorinya sama ya mau dipraktekin nggak? Boleh. Ya saya lupa peran saya kan makan kuaci doang. sama relawan markas itu udah kayak ngeblind gitu. Oh, iya. Kayak es kopi. Lama? Kode. Nangkep ya, nangkep ya. Kayak nggak nangkep yang punya rumah. Iya. Udah ngeblend lah. Jadi kayak nggak ada sekat antara kepala UDD yang notabene kan itu kan jabatan yang bergengsi lah ya, sama relawan itu sudah kayak teman kalau lagi bertugas gitu sih sebenarnya. Lebih bedanya di situ ya dok ya. Senyumnya aja. Iya. Gue aja yang cewek liatnya agak beda sih. Auranya ya. Ya kan yang menilai orang lain ini. Iya. Kok jadi aku yang di roasting di sini? Ini acara apa? Dokter Yes. Dewi Sulistiani Groho. Iya, Mbak Sejauh Pipit. ini gimana dok di unit donor darah PMI Kebumen? Wah serba-serbi kan kita udah bahas sebelumnya. Udah dia menggemaskan gitu ya. Bukan, kita baru ketemu. Wah, Ini kita ceritanya baru ketemu ini. Emangnya kamu siapa? Kamu Kamu siapa? Emangnya ya, Lanjut dok. ya kan? Muncul gitu tiba-tiba terus menguap hilang. Serba-serbi. udah serba-serbi ya dok? Iya, pokoknya udah apa ya, UDD dulu tuh bayangannya masuk UDD ya udah, maksudnya donor darah ngapain sih gitu aja gitu. Ternyata udah nyemplung masuk kok jelimet gitu. Dari dulu ini nggak berubah mindsetku ini dari dulu tidak berubah. Kok banyak banget gitu yang harus dijaga, apalagi sekarang ngomonginnya mutu akreditasi lagi kan. Kok limut banget ya, dulu kan bayangannya kalau ngelihat Ekspektasinya UDD gitu dulu nggak se ini, nggak setinggi dulu ini. Ternyata Tapi- begitu masuk kayak masuk hutan timbo ya. Tantangannya gila ya. benangnya Iya. ya gitu. Boro-boro arah jalan ya, ngeliat ke depan aja susah masih ya. Baru pertama masuk ya, masih nabrak kabut ya. Pandangnya tuh pendek banget gitu. Iya. Tapi asik nggak dok? Asik, Asik. makanya lah kan tidak heran kan saya masih. Iya. Tapi ya itu Makanya jadinya tuh makin- kayak apa ya? Ya tantangannya gede banget. Ya, kadang kalau udah mengalah nafas aja sama Sony. Tapi ternyata lebih banyak asik. Emang tantangannya dari luar ya, banyak ya. Mancing. Oke, aku aja yang mati harus. Dia nangkep lagi. Tapi dok, sejauh mana 2023 program unit donor darah PMI Kebumen ini terlaksana dan ya sekarang udah tahun 2024, evaluasinya apa aja sih? 90% adalah ya Mas Sony, Masuk. kita di program 2023 yang udah terlaksana. Yang belum ini yang masih jadi PR ya, contohnya kita pengen itu ada modernisasi donor. Jadi itu dari awal depan pendonor masuk tuh udah digital gitu. Jadi masukin sendiri input data sendiri, bahkan bisa dari rumah. Itu sebetulnya ada program dari 2003 tapi masih banyak kendala jadinya masuk ke sini Bahkan gitu. kita udah beberapa kali kunjungan ke
UDD yang lebih bagus ya dok ya. Yang kita anggap rekrutan donornya itu lebih bagus. Salah satunya di Kota Magelang, Kota Magelang. Di Kota Magelang itu kita studi banding soal ruangan menu donor. Kalau di Semarang Kota ya dok, Kota Semarang itu di seleksi donornya itu lebih udah mantep lah pokoknya itu udah kayak begitu kita masuk itu wah ini bagus banget ini kantor gitu. Itu yang kayaknya UDD PMI Kebumen itu perbaiki dan Iya. di tahun 2024 ini harapannya tuh Insya Allah- terrealisasi gitu. Iya, insya Allah terrealisasi lah 2024 ini, yakin ya. Iya. Soalnya kita juga udah didukung ini migrasi dari sebelumnya aplikasi untuk pendonor itu kan Donorku. Nah kita mau pindah ke Ayo Donor, jadi nanti dia lebih kayak tampilan di sosial media gitu lah, lebih hidup Lebih gitu. hidup, lebih komplit juga. Terus kalau pakai Ayo Donor itu koordinator donor itu bisa langsung mendaftarkan kegiatan donor darah di lokasinya tanpa harus repot-repot datang ke PMI atau kan kayak nelfon Mbak Vika dulu atau nelfon saya dulu itu nggak usah, kita langsung didaftar lewat Ayo Donor, ntar langsung masuk ke websitenya kita. Nah kita tinggal konfirmasi lagi ke koordinator donor tersebut. Begitu oke, sini oke, koordinator oke, harinya oke, lokasinya oke, yang dilaksanakan itu lebih komplit dan lebih up to date gitu. Bisa daftar donor juga dari rumah, Iya. gitu. Masuk pakai ID itu aja, daftar dari rumah. Hmm. Isi formulir yang biasanya banyak keluhan tuh kecil-kecil tulisannya gitu, itu bisa diisi dari aplikasi langsung itu. Nanti kalau ada sini sampai di sini tinggal Ngeprint. Oh, berarti migrasi dari aplikasi Donorku ke Ayo Donor. Ayo Donor. Kayak Ayo. gue ingetnya si rekap mulu. Ini abdi negara. Sorry, Oh, serius. ini yang besok mau ini. Aku ingetnya si rekap mulu. Mau Valentinan 14 ya. Iya, Rian Valentine sekalian ini tugas. Jadi migrasi dari aplikasi Donorku ke aplikasi Ayo Donor Iya. itu semata-mata karena memang lebih cenderung kepada fungsi gitu ya. Ya, Karena lebih lengkap itu. ya betul. Salah satunya kepada fungsi, salah satunya sih. Banyak faktor yang lain yang mendukung kita untuk migrasi dari donor ke Ayo Donor. Itu salah satunya. Tapi aplikasi apa tadi Ayo Donor itu basisnya sama ya Android ya? Android. Android ya. Ya maksudnya ini akan nanti masyarakat pasti akan ketika mohon maaf kayak PMI sudah bermigrasi kepada aplikasi Ayo Donor kan informasi-informasi yang biasanya diberikan di aplikasi Donorku kan mungkin sudah dialihkan kan. Ya berarti ini sebagai apa namanya Ya, sebagai sounding aja ya dulu, nanti kan ada pemberitahuan lebih lanjut ya mungkin ya. Ini orang siapa kok sok tahu banget ini? Oh ini siapa ya? Depannya belum dikenalin gitu loh. Jangan-jangan dia IT-nya loh dok. Ini Bukan. siapa ini? IT ini oh berminat. Ayo Donor. Saya Intel Mbak. Enggak, tapi bahan promosi. Iya, nanti selanjutnya emang akan ada sosialisasi dari PD2S kerjasama sama Humasel ya. Jadi nggak salah aplikasi nggak salah donor ya, nanti Siap, masih siap. cari info di situ. Oke, jangan lupa pindah dari Donorku ke aplikasi Ayo Donor. Mulai Ini kapan? belum terakhir. Belum terakhir. Ini rekap Gue memang. closingan. Oh, nggak closingan lagi. Mau pada minum nggak? Oh, Mau pada minum nggak? Apa air zam-zam ya? Aku just Mau apa? Air zam-zam. kayak nang iya ngene prasek gua. Iya, Yanti. Aduh, luar biasa podcast PMI Kebumen ini. luar biasa. Bisa dapat sponsor ginian loh. Saya memandang orang-orang yang ngopi masih pakai gula itu mohon maaf kakaknya masih pada gimana gitu. Belum sadar itu Iya ya, belum sadar dia. belum perbaikan menuju kesehatan. Itu harusnya ikut kuliah khusus kesehatan di SKS. Kalau Bapak nggak pakai gula beneran Pak? Saya nggak pakai gula. Saya, Pak. Katanya Sakari. apaan sih? Anak kecil aku nggak tahu apa gitu. Sakari gula kimia. Manis buatan yang Manis terlarang. buatan. Ya status langsung manis. Pakai stevia dong, nggak update. Nyocok tuh. Kenapa? Tahu deh. Orang bisa gak kumpul. Nah, ini saya. Wow. Bisa ya, bapak-bapak ya pak.
Au. Tapi sejauh itu dok, kan keinginan cita-citanya sangat tinggi ya, melihat Masya Allah. donorku jadi ayo donor gitu loh mas. Oh, ini tambahan. Itu Gimana udah ya? didukung lagi, kita di 2023 udah upgrade SIM Dondar. Oh, Itu sudah wacana. jadi nggak beberapa ketinggalan tahun sebetulnya. gitu. Ya, jadi sudah mendukung, sistemnya sendiri udah mendukung untuk itu. Ya. Kan tadi cita-citanya tinggi gitu. Melihat di tahun 2023 belum kesampaian, dia akan terrealisasikan di tahun 2024 gitu. Ada nggak perbaikan yang ingin diperbaiki sangat gitu di tahun 2024, baik SDM, baik SDA-nya gitu di UDD PMI Kebumen? Pertama SDM jelas. Oh, SDM-nya kenapa? Kenapa dapat dengan SDM-nya? Kan kita punya target nih, jadi UDD ini punya target 2024 itu perolehannya adalah 3.500 kantong setiap bulan. Itu karena permintaannya dari rumah sakit juga setiap bulan tuh semakin meningkat gitu. Dari bulan ke bulan itu meningkat, naik terus. Jadi kita ambil tengah 3.500 per bulan. Ini kan perlu tentu banyak ini ya, dukungan terutama SDM itu tadi, karena kalau untuk dapat 3.500 kantong cuma berharap dari dalam gedung, pendonor-pendonor yang datang dalam gedung mestinya kurang banget. Jadi itu nyari, kita jemput bola ke lokasi-lokasi MU kan. Nah tentu kan itu perlu tambahan SDM lebih banyak. Itu dari PD2S nanti lebih kenceng di nyari jadwalnya. Dan kita nanti ada tambahan tenaga on call, itu yang kayaknya mendesak sekali. On call Pak Jamal. On You call. know, on call. On call itu apa Bu Dokter? On dan call. Jadi kalau di call dia on gitu. Ya benar juga Ini sih. boleh nggak sih jadi staff on call? Boleh. Soalnya kan kemarin juga ada kayak semacam pemikiran bahwa P2D2S itu kan sekarang cuma 2 orang. Itu untuk target 1 bulan 2.200. Nah ini kan sekarang kita target perolehannya itu kan 3.500. Otomatis kalau P2D2S hanya 2 orang untuk cover target tersebut, insya Allah terlalu berat. Maka ada beberapa opsi yang harus kita lakukan. Salah satu dan yang pasti harus dilakukan adalah penambahan staf P2D2S. Itu penambahannya bisa dilakukan dengan rekrutmen baru atau on-callan. Jadi petugas P2D2S ini akan bekerja kalau sudah di calling. Nah nanti kalau misalnya stafnya ada 4 misalnya, maka 1 megang wilayah timur, 1 barat, 1 utara, dan 1 selatan. Karena itu untuk cover target 1 hari 4-5 lokasi MU mobile unit. Itu untuk cover berarti kalau 3.500 dibagi 30 itu kan berarti sekitar 100 sekian, 120 sekian. Nah kalau kita laksanakan 4 MU dengan perolehan masing-masing lokasi MU itu 25 sampai 45, itu kan ditambah yang di kantor itu sudah bisa cover. Kalau perolehan kita sehari hanya 120, itu hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan hari ini. Sementara untuk kebutuhan besok kita masih belum ada stoknya, maka seyogianya perolehan 120 itu adalah dasar paling minimal kita dapat darah 1 hari itu. Dasar maksimalnya berapa ya tak terhingga dasar maksimalnya. Normalnya adalah alokasinya begini pembayarannya seperti ini. Kalau kita libur, kalau UDD libur 1 minggu, kebutuhan darah masih tercukupi, maka itu stoknya aman. Seperti itu. Berarti ada range hari yang bisa digunakan bahwa oke kita aman itu yaitu 1 minggu itu ya. Iya. Karena sudah terjadi di beberapa UDD di provinsi lain, terjadi sebuah bencana alam di mana masyarakatnya tidak bisa donor dikarenakan harus menyelamatkan diri masing-masing, ditambah di rumah sakit itu banyak sekali pasien yang butuh darah. Ternyata UDD-nya kolaps selama 4 hari. Kolaps 4 hari itu sudah sama sekali tidak ada stok, sudah nol. Berkaca dari itu, maka kita ambil hari yang aman itu 7 hari. 7 hari. Kalau 7 hari UDD tidak produksi darah, kebutuhan rumah sakit masih tercover. Iya sih logis sih. Kalau di tanggap darurat bencana itu kan minimal 1 kali
masa tanggap darurat juga kan 1 minggu juga kan. Iya, itu. Luar biasa ya, dari 120 itu standar minimalnya ya. Betul. Maka nanti akan ada kayak semacam pembukaan tempat MU baru atau penutupan tempat MU dan dijadikan satu merger ya. Merger. Lokasi MU yang perolehannya di bawah target kita. Misalnya sudah dilaksanakan 3 kali MU, ternyata perolehannya di bawah 12, misalnya 10 atau bahkan 12 tok gitu kan. Nah, sementara di sebelahnya itu juga ada lokasi MU yang dekat, yang nggak lebih dari 5 kilo jaraknya, perolehannya juga sekitar 20 atau 30. Maka 2 tempat MU ini kita merger, jadikan satu, biar lebih maksimal lagi gitu. Nah, karena ini ditutup satu, maka otomatis kita harus membuka 1 tempat MU yang baru untuk pemenuhan targetnya. Begitu sih. Itu dari sisi SDM dok. Dari yang lain ada lagi gitu perbaikan. Ini dok yang kemarin kita sertifikasi apa? Izin operasional. Iya. Izin operasional. Izin operasional. Tentu yang perlu dukungan banyak ya. Pertama, izin operasional kita harus ada gitu, izin operasional harus berlaku. Tapi kita kemarin sudah visitasi dari Dinkes, dari BPOM, dan itu alhamdulillah sudah terbit izin operasional, jadi kita bisa jalan. Sama lah kayak kalau usaha badan lainnya itu, usaha kan punya izin berusaha, nah kita sebutannya izin operasional, kayak UDD itu bisa berjalan. Terus ya lainnya tentu ini kan, sarprasnya. Nah itu tadi untuk MU ke berbagai tempat itu kan, pertama ya butuh laptop. Iya, untuk dari situnya laptop, mobilnya juga mesti disiapkan kan. Terus belum nanti untuk data pendonor itu kan kita ada ininya ya. Tadi udah masuk di dalam SIM-Dondar. Udah data-data pendonor yang ada tuh sudah ada di dalam SIM-Dondar. Jadi itu biasanya kita ambil dulu, di download dulu gitu di dalam gedung. Nah ini kemarin juga sudah terlaksana itu kita dengan Kominfo, iya. Ini boleh ya? Boleh. Kali ini boleh aman. malah. Ya, terima kasih Kominfo. Terima kasih Kominfo supportnya kegiatannya UDD. Semoga semuanya jadi berkah ya. Amin. Jadi dengan Kominfo di support lah kita bisa membawa ya SIM-Dondar ini keluar. Jadi kita nggak perlu repot download di dalam gedung, bisa langsung dibuka di luar di lokasi MU. Iya. Nah, itu nanti yang butuh. Enggak, udah. Selama terkoneksi internet. Nah itu nanti yang paling PR selanjutnya adalah cari koneksi internet yang aman. Gitu. Terus? Nah tentu lainnya juga tambah lagi, otomatis banyak titik MU ya. Pengumpul darah itu hemoscale, itu kan juga harus tambahan ya. Operasional lah ya. Operasional otomatis tambah Terus semua. itu bahkan kemarin dapat rekomendasi dari Dinkes katanya dok, bahwa UDD kita itu yang tadinya Pratama disuruh naik jadi Madya. Iya itu, ini PR ya. Dari mana itu? Dari Dinkes Kebumen. Setelah kemarin visitasi dan dilaksanakan apa acara kemarin itu? Visitasi dari Dinkes. Rekomendasi dari Dinkes itu UDD Kebumen yang masih Pratama itu direkomendasikan untuk naik menjadi Madya. Kalau di kita kayak mula Bandewira, mula Madyawira gitu ya. Ya gitu ya. Iya nggak sih? Iya. Iya dong, nggak ini. Iya. Ya, jadi dari mulai berarti bukan Pratama, jadi Wira. Ya paham. Ya kita ini Pratama sekarang, terus besok masukannya mungkin izin operasional selanjutnya sudah jadi Madya gitu kan. Amin. Ya kita ya. Dan ini juga didukung sama Pemda loh. Jadi karena kemarin salah satunya yang disebut tim visitasi itu ya kita perlu aferesis aja nanti buat Madya. Kalau yang lain-lainnya kita Jadi sudah harus insya ada Allah sudah presis. Oh, jadi kan kalau dari Pratama ke Madya itu kan banyak indikator ya, ada, Bu Dokter ya. iya, Nah, banyak. tetapi kayak kami Kebumen, satu-satunya indikator yang paling logis untuk naik ke Madya itu alat itu. yang belum ada. Kalau yang lain kayak luas ruangan itu sudah memenuhi. Terus? Jumlah tenaga itu sudah memenuhi. Terus peralatan alat-alat yang lainnya itu sudah memenuhi.
Itu nanti aferesis ini didukung Keren ya. dari Pemda di tahun Mantap. depan insya Allah. Dok, satu alat aferesis itu harganya mahal, satu ya, 1, Berapa sih? 1, total itu 1,4, Kemarin sih 1, 1, kemarin sekian, 1,6. iya 1,6 M. Nah, rupa-rupanya waktu kita dapat visitasi kemarin, perwakilan dari Pemda Kabupaten Kebumen itu ingin ikut andil dalam rangka peningkatan kapasitas UGD Kabupaten Kebumen. Jadi kan tugasnya PMI itu kan mensupport pemerintah dalam hal kebencanaan dan penyediaan darah. Yap. Nah, rupa-rupanya pemerintah Kabupaten Kebumen itu juga ingin support PMI dalam bentuk pembelian alat aferesis tersebut. Gitu. Terima kasih Pemda Kabupaten Kebumen. Terima kasih Terima sudah kasih. support ya. Semoga dengan Ya. apa namanya nanti alatnya udah bertambah, Iya. lebih banyak masyarakat yang mendapatkan manfaatnya ya. Betul. Iya. Ini kemarin aferesis juga awal-awalnya adalah ini sih ya masukan dari rumah sakit. Jadi dokter yang di rumah sakit, maksudnya pelaksana yang di rumah sakit yang sehari-harinya ketemu pasien gitu. Jadi banyak kasus yang membutuhkan komponen darah yang memang kita belum produksi. Yaitu Gitu adalah FFP, fresh frozen fresh plasma. frozen plasma. Plasma segar beku. Segar beku. Nah, Plasma itu segar beku. biasanya butuh untuk ini faktor pembekuan. Faktor pembekuan. Faktor pembekuan darah. Biasanya pasien-pasien faktor pembekuan darah itu dia nggak bisa diambil dari proses kita yang biasa ini. Biasanya kita ambil dari pendonor. Itu salah Jadi khusus satunya itu ya? dengan iya. Tapi nggak semuanya butuh yang seger-seger ya. Paling butuh yang enggak Kirain semua masyarakat itu butuh darah yang baru gitu ya. Malah yang Iya. beku itu juga ada ya. Tentu saja dengan beberapa kasus gitu ya. Iya, kasusnya nggak banyak sih, tapi ya ada sih. Maksudnya itu juga krusial banget buat bantu menyelamatkan nyawa. Oh. Biasanya yang butuh FFP apa dok? Kayak ibu hamil, ibu melahirkan. Yang kasus-kasus pendarahan, terus dia punya kelainan pendarahan, faktor pendarahan itu. Iya nanti kayak apa? Defisiensi faktor 9, faktor 8. Nggak ngerti lagi itu. Atau nanti ada lagi yang untuk apa? Luka bakar, Oh, tapi nanti butuh iya, ininya, iya. tapi plasmanya doang. Pada intinya itu Maka sebenarnya kalau ada tetap dipakai gitu ya. Selama ini kita belum ada, jadi kita ngimpor dari PMI sebelah, itu langsung rumah sakit. langsung rumah sakit. Oh iya, rumah Selama sakit ini ngimpor nggak ada. dari PMI Iya. Kabupaten tetangga. Jadi Bah. PMI dari rumah sakit langsung ke PMI yang sedia yang terdekat dari kita, yang PMI yang sudah Oh, itu yang sudah produksi. itu maaf. Tapi kan Terus. tapi kan kendala di transport lama di perjalanan ya. Kalau kita bisa produksi sendiri kan kenapa nggak bisa sedia dalam setengah jam dibanding baru tersedia dalam 2 jam. Padahal kan statusnya yang butuh komponen darah itu tuh kasus yang ya harus segera gitu. urgent Kalau itu ya. iya, kalau dari luar kota butuh jam-jaman ya, udah lama. Itu alat katanya kan mau ada tambahan alat ya ini UDD nih. Itu berarti alatnya memang untuk pengolahan yang itu tadi, yang pembekuan itu. Iya sama Frozen produksi. apa namanya? Frozen plasma. Fresh frozen plasma. Fresh frozen plasma itu ya. Tapi Apa, Mas? itu FFP. Apa tadi? Fresh frozen plasma. Ya udah. Kenapa? Ya dok, tapi itu harus pakai F tapi bukan pakai P. Oh ya, fresh frozen plasma. Bukan press. Frozen plasma. Head in English. Aduh, aku nggak bisa ngomong F. Lanjut. Apa ya? jadi Apa itu tadi? yang harus disegerakan dibutuhkan gitu. Tadi Iya. FFP itu dibutuhkan. Gitu. Aferesis sendiri tapi bukan cuma untuk FFP-nya. Jadi aferesis itu kan alat yang dia itu nanti bisa keluarkan ngambil darah itu sesuai kebutuhan aja. Salah satunya plasma. Kalau plasma itu kan ya plasmanya aja atau trombosit aja nanti bisa diambil itu pendonornya lebih sering, jangka waktunya itu nggak selama kalau diambil Donor yang biasa. konvensional kan 60 hari. Nah kalau dengan aferesis ini bisa lebih
lebih pendek tergantung apa yang diambil. Katanya 2 jam ya, 2 jam bisa ya dok ya? 2 jam itu pengambilannya. Pengambilannya, oh, Jadi iya. sekali berbaring itu mungkin bisa ditunggu sampai 2 jam. Donor Lama juga. plasma itu 2 jam. Memang agak lama. Kalau donor, kalau pakai aferesis, prosesnya itu agak lama karena yang diambil sesuai kebutuhan. Itu nanti diproses. Mirip kayak orang ya. cuci darah enggak sih? Iya. Nah, itu dia. Jadi nanti yang keluar yang diambil darahnya diambil ya dipilih doang. Diprosesnya di dalam alat itu. Aku itu Om ya, Tapi, kalau donor darah yang khusus kayak gitu, Iya. itu aku ingatnya itu dulu pas kita lihat aferesis bukan sih? Pas kita donor. Ya, harusnya kita aferesis waktu COVID. Iya. Waktu COVID yang di Cilacap. Ini di sini. Oh, yang di sini. Iya. Itu harusnya aferesis, Hah? cuman karena kita belum punya alatnya, jadi diambilnya manual, prosesnya manual, tapi terus dipisah sendiri-sendiri. Itu judulnya. Iya, dan Iya, itu langsung yang segar kan ya? Langsung Mm-mm. segar. Iya, segar. Cuman biasanya kan kita diambil 250 sampai 350 Ah. cc kan. Waktu COVID kita diambilnya 450. 450 cc. Itu jadi lebih banyak gitu. Apa Pak Jamal juga termasuk ini pendonor plasma dulu? Mas Sony aku tahu, Bukan, iya. kita berdua itu kelinci percobaan. Iya sih. Besar ngomong kelinci. Ya udah. Kita beruang percobaan. jadi gini Bu Dokter, aku masih ingat waktu itu ada yang butuh donor plasma Iya, ya. donor Donor PK, plasma. plasma. Iya, konvalesen. plasma konvalesen. Nah, Waktu plasma rame-ramenya konvalesen. COVID 2021. 20, 21 Oh, 2020 ya? NTT ya. Iya, saya COVID. masih relawan, Pak. Oh iya Iya, 2020. 2020. Sekarang ikhlas Wan. Ya, Dulu relawan. Ya. Bangsa berbudi bawa laksana. Jayalah ambalan kita. Rawe-rawe atas malam-malam putung. Udah lanjut. Nah, Itu lanjut, Ki. jadi ada orang nih yang butuh apa namanya? Ada orang yang butuh Plasma. plasma. Iya. Sebutin nama enggak? Enggak usah ya. Peks. Yang butuh kita kan tahu. Iya. X itu benar. Ada yang butuh tuh. Nah, di sini kebetulan belum pernah tuh. Ditariklah saya sama Sony obat yang pertama. Aku masih inget yang donor 2. Yang nonton Yang nonton. 23. Di sini udah deh. Covid masih. Oh, iya, dokter dia belum masuk. Belum masuk. Aku juga belum. Iya. Belum nangis. Iya. Jadi kita itu diambil sebagai pendonor plasma konvalesen setelah kita berdua kunjungan ke PMI Cilacap. Karena ternyata PMI Cilacap itu berhasil melaksanakan donor plasma dengan cara konvensional. Maka dari Kebumen sebagai langkah antisipasi untuk nanti korban COVID-nya melonjak, penderita COVID melonjak, maka kita studi banding ke Cilacap. Setelah di sana bla 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 bla. Oke, begitu kita pulang nggak lama mantan Bupati Kebumen, Bu Rustri itu positif COVID dan membutuhkan plasma konvalesen. Kebetulan golongan darahnya sama kayak kita berdua. Adalah Oh memang ya iya. Oh begitu. senang berbagi. Iya begitu langsung. Coba itu kemarin yang studi banding ke Cilacap. Tanya darahnya apa. Kebetulan kita berdua adalah penderita COVID yang sampai waktu itu agak parah dan berhasil sembuh. Gitu. Jadi garis takdirnya udah jelas banget Iya, ya. iya. Kita alumni. Ya. Ya, alumni. Yang berangkat ini ke sana. Iya, iya. Setelah dicek ternyata antibodi kita itu masih Cocok. banyak, terus akhirnya diambil karena kita berdua termasuk beruang percobaan. Maka kita yang donor 2 orang, yang nonton itu 23 orang. Bahkan saya kan takut jarum ya. Ternyata tidak semua petugas yang bekerja di bidang kesehatan itu berani sama jarum, ternyata enggak. Bahkan saya sendiri itu fobia sama jarum. Tapi hebat loh Mas Sony berani. Jarumnya itu luar biasa tapi ini agak Jangan malu-malu ya. ini bukan nyentil lagi nabok. Nah itu akhirnya setelah diambil terus ditransfusi ke Ibu Rustri ya. Alhamdulillah Ibu Rustri sampai hari ini masih sehat gitu. Dan itu jadi produk pertama yang akhirnya banyak yang donor termasuk Pak Bupati, Pak Arif itu juga donor plasma. Tuh. Mas Jamal, tanggapanmu melihat UDD yang semakin cita-citanya tinggi banget gitu, menurutmu gimana? Atau ada something yang ingin kamu
Buset. Tanya Saya disuruh nanggepin. Saya di sini kadang cuma suruh makan kuaci. kebetulan jangan lupa. Dan notolan juga. Oh, iya. Contoh yang paling sederhana kan sekarang saya masuk PMI Kebumen ya, sudah ada apa namanya ya yang datang udah dihadirkan langsung orang senyum, gimana ada yang bisa dibantu, kita ngisi, ada kafetaria, ya pelayanan juga lebih ramah ya gitu. Ya perbedaan-perbedaan sebenarnya perbedaannya itu hal-hal yang mendasar sebenarnya. Cuman justru karena perubahan hal yang mendasar kayak misalkan penerapan 3S dan sebagainya, itu menurut saya itu sesuatu yang saya itu sebagai misalnya saya sebagai pendonor ya, saya akan merasa saya nyaman di sini. Saya nyaman di sini dan saya juga lebih dihargai gitu. Jadi ketika saya datang ke sini bukan sekedar karena apa namanya saya juga butuh donor ya itu loh. Bukan ya ini PMI butuh darah saya harus datang ke sini enggak, tapi ini juga saya memang butuh mendonorkan darah. Saya datang ke PMI. Jadi ada paradigma yang sebenarnya mendasar kayak gitu tapi bisa berubah gitu. Udah merasakan itu ya, saya yang butuh donor itu emang salah satu pengennya kita itu kayak gitu. Jadi bukan ada ya PMI yang sibuk jadi gini terus baru pendonor, tapi dari pendonor sendiri itu udah kayak jadi kayak hidup. Iya. Gitu, pengen itu kayak gitu. Lifestyle-nya itu kayak Jadi hidup itu. Udah merasakan saya yang butuh donor gitu. Iya. Itu cita-cita seperti di langit. Iya. Kayak gitu dari Penerapan 3S sebenarnya sangat diperlukan di PMI sebenarnya sih, terutama di teman-teman yang berada di front office. Ya, 3S itu kan sit sweet ya. Jadi sweet. Salam senyum sama ya, iya. Itu kan Tambah satu apa ya, santun ya. itu kan hal 3S itu hal mendasar yang harus dilaksanakan sama perusahaan atau organisasi yang sifatnya pelayanan gitu. Iya. 1 3S, 2 5S. Apa? 5R. 5S itu dari Jepang, seri Seton Seiso, Seiketsu Shizuke. Kalau 5R itu Rikas Rapi Resik Rawat Rajin gitu sih. Sebenarnya itu hal mendasar yang harus ada di sebuah organisasi yang bersifat pelayanan gitu sih. Tapi sebenarnya Mbak Pipit, kemajuan yang dialami oleh UDD Kabupaten Kebumen itu juga diikuti sama kemajuannya markas itu yang tadinya bulan dana yang tadinya dapatnya 400 sekarang sudah 1,5. Otomatis pelayanan yang sifatnya sosial kemanusiaan, sosial kemasyarakatan yang benar-benar free itu bisa lebih menjangkau banyak pihak gitu ya, banyak orang, dan itu dialami sendiri oleh markas PMI Kabupaten Kebumen. Terus armadanya juga tambah. Kemarin dapat ambulan dari BRI ya. Bank BRI Kebumen kemarin ngasih ambulan 1 unit. Terima kasih. Terima kasih BRI. Kapan-kapan datang ke podcast ya. Boleh. Ini nanti Mbak Tias yang datang nih kayaknya. Terus katanya ada yang mau ngasih lagi, tapi ini masih dalam proses ini. Karena coba kita lihat apakah On the way. Ya, on the way. Tahun Ya, oke. 2024 target lu seberapa jauh nih? P2D2S target tahun 2024 itu adalah menggenapi target 2023. Programnya masih sebagian besar masih sama kan, itu kan P2DDS sebenarnya program rutin sebenarnya. Cuman penambahannya yang sudah kita lakukan 2 tahun terakhir itu adalah ketemu sama koordinator donor itu ya. Di awal tahun sama di akhir tahun. Jadi koordinator donor itu dikumpulkan di awal tahun. Harusnya itu kita liburan ke Bali atau kemana gitu kan harusnya. Cuman untuk awal tahun kita kumpul dulu di markas nih, kumpul di markas. Nah untuk program 2024 saya kerjasama dengan Pak Jamal sebagai kasih pelayanan markas untuk mempertemukan koordinator donor yang ada di desa dengan koordinator donor yang ada di sekolahan. Itu biasanya masuknya ke forum pembina ya Pak Jamal ya, forum pembina dan PMI kecamatan. Jadi nextnya donor darah yang dilaksanakan di setiap desa ataupun di setiap sekolah itu diketahui ataupun divisitasi oleh PMI kecamatan. Jadi dalam hal ini nanti fungsi PMI kecamatan itu meningkat gitu.
Nah, terus sebagai penyelenggara donor juga kalau didatangi dan di dalam tanda kutip disemangati sama PMI kecamatan itu juga kan pasti lebih semangat. Terus koordinasinya juga pasti lebih luas lagi karena didukung sama PMI kecamatan. Yang tadinya pendonor cuma datang 20 orang, ini bisa sampai 30 atau bisa sampai 40 gitu. Terus nanti programnya Mas Jamal yang ada di PMI kecamatan dan ada di Forum Membina itu program yang akan ditekankan salah satunya juga pelaksanaan donor darah di setiap sekolah. Itu yang akan ditekankan, pelaksanaan donor darah di setiap sekolah. Bisa kita bayangkan kalau masing-masing sekolah melaksanakan donor darah, maka penambahan jumlah darah kita itu juga sudah luar biasa. Apalagi nanti ditambah setiap kecamatan itu juga wajib melaksanakan donor darah. Nah, itu juga tambah lagi berarti kan 26 titik baru itu kan setiap 2 bulan. Ditambah lagi saya akan meneruskan program di lokasi wisata. Di lokasi wisata itu kita laksanakan program donor darah yang di hari-hari tertentu. Kalau wisata itu kan enggak setiap hari ramai kan. Di hari-hari tertentu. Yang kemarin sudah pernah jalan itu di Menganti, di Jati Jajar itu di dekat lokasi wisata, tapi ini kita ada di lokasi wisata. Nah, kedepannya kita sama Pantai Meliwis di Ambal itu di dekat lokasi donor darah di Ambal yang berdekatan itu ada satu Putra Baru, yang kedua itu di lokasinya klinik Susi Merdeka punya Dokter Hena. Terus ya ini saya mau buka baru di Pantai Meliwis. Sasarannya adalah pengunjung pantai dan pedagangnya ada di pantai, karena ketika donor darah dilaksanakan di Putra Baru, pengunjung Pantai Meliwis dan pedagang-pedagang di Pantai Meliwis itu tidak bisa hadir ke Putra Baru karena mereka lagi jualan gitu. Maka kita mendatangi pedagang agar bisa donor darah di lokasi wisata gitu. 2024 targetnya berapa kantong? 2024 kalau kita total 1 tahun mau ngapain, Dok? Aku mau pamit bentar, mau jemput sekolah dulu. Kembali lagi kan dong? Kembali lagi. 2024 itu kita yang tadinya di 2023 kita kan 25.000 kantong produksi itu tercapai, bahkan kita surplus untuk produksinya, tapi untuk perolehannya kita itu 23.000 sekian. Kurang 1 bulan lagi sebenarnya saya full dapat 100%. Nah, dari 25.000 itu kita naik hampir 2 kali lipat. Karena apa? Kita juga mau CPOB kan. Nah, CPOB itu bisa dilaksanakan kalau perolehan darah kita itu di angka 42.000 kantong 1 tahun. Nah, itu 42.000 1 kantong. 1 tahun itu 42.000 kantong. Nah, kalau kita bagi menjadi 12 bulan itu berarti sekitar 3.500. Tapi sebenarnya itu tidak bisa digeneralisir bahwa 1 bulan harus 3.500, tidak. Karena di momen-momen tertentu itu ada bulan-bulan yang kita memang perolehan darahnya sedikit, terutama di bulan-bulan ya Ramadan itu agak susah melaksanakan donor darah karena teman-teman muslim itu pada saat siang hari berpuasa, pada saat malam hari taraweh gitu kan. Maka di momen-momen Ramadan kita biasanya gandeng teman-teman Nasrani, Katolik dan Buddha, Non-Islam gitu. ya non-Islam untuk melaksanakan donor darah di siang hari. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan donor darah di sore hari. Biasanya kita standby di masjid-masjid. Nah, kita standby itu dari jam 5. Nanti jam 5 buka puasa, sholat maghrib, terus taraweh. Nah, setelah taraweh atau setelah sholat maghrib, itu biasanya teman-teman muslim pada donor darah. Itu. Terus kita laksanakan terus sampai H-2 lebaran apa ya. H-2 lebaran baru kita donor darahnya kita fokuskan di kantor gitu. Oke. Ini kan target dari UDD tahun 2024 kan menurut saya luar biasa ya. Ya agak tidak mungkin. Ini kayaknya Om Sony butuh motivator ini. Udah dapat motivator kemarin masih aja kayak gini nih, aduh. Konsultan. Iya, konsultan nih Mbak Simon, ini perlu dukungan lagi nih. Kan melihat target-target UDD di tahun 2024 ya, salah satunya kan berkaitan dengan jumlah produksi darah ya, jumlah produksi darah dan juga
kayak untuk izin operasi juga ada ya tahun ini ya, terus ada juga CPOB. Itu kan menurut saya kan target-target yang luar biasa, apalagi tadi apa yang disampaikan oleh Bu Dokter itu ada target juga menjadi madya kan, gitu kan. Itu kan apa ya, butuh effort yang lebih, butuh usaha lebih, dan wah ini bisa nggak, kan ada mungkin ada sekali ada pertanyaan gitu ya. Inovasi apa sih yang dilakukan teman-teman dari P2D2S dan yang lain untuk mencapai target-target tersebut? Oke, saya bicara kapasitasnya P2D2S ya. Oh ya. Karena untuk yang lain itu kewenangannya Dr. Dewi nanti. Kalau di P2D2S itu apa ya namanya, strategi untuk mencapai itu yang pasti kita harus menambah perolehan darah dengan cara menambah jumlah lokasi donor darah keliling. Tempat Ya, gitu ya. lokasi donor darah keliling. Otomatis begitu kita menambah lokasi donor darah keliling atau lokasi MU, maka syarat dan ketentuan kan mengikuti ini. Salah satunya adalah mobil untuk donor darah keliling itu juga harus ditambah. Kemarin kita sudah apply untuk penambahan mobil, alhamdulillah disetujui sama pengurus. Nah, sebentar lagi datang itu mobilnya. Terus yang kedua, perangkat yang harus ditambah itu kan juga kayak laptop yang terkoneksi dengan internet. Iya. Yang kedua, yang ketiga yang tadi Dokter Dewi ngomong itu kan timbangan darah, itu hemoscale, terus dan sebagainya. Dan yang paling penting itu adalah penambahan jumlah karyawan, di mana kita tidak mengalokasikan untuk penambahan jumlah karyawan di 2024. Karena untuk penambahan jumlah karyawan itu di-cut, maka kita menggunakan teman-teman dari tenaga on-call. Dalam hal ini disebutnya relawan. Ya. Relawan tapi yang sertifikatnya sudah tinggi. Dalam hal ini dia punya STR, terus punya apa itu, satunya STR itu namanya apa ya? Satunya STR itu apa namanya? Ya, pokoknya dia sudah kompeten dalam hal ini, dalam hal pengambilan darah dan perawatan kesehatan itu. Nah, terus itu karena kita tidak mengalokasikan untuk rekrutmen karyawan, maka kita menggunakan tenaga relawan. Tuh, nah kita targetnya itu relawan on call itu sampai 20 orang targetnya. Hari Enggak, kita kumpulin itu sampai Yang dilatih. 20 orang yang dilatih, iya. Nah, itu kalau misalnya satu lokasi MU kan kita butuhnya satu tenaga untuk aftab, untuk ambil darah. Itu bisa handle sampai 25 orang untuk satu orang tenaga aftab. Terus satu orang tenaga cek tensi dan periksa HB itu satu orang. Terus yang tenaga input data sekaligus driver itu satu orang. Maka normalnya satu lokasi MU itu 3 orang normalnya. Nah, maka kalau kita mau 5 lokasi berarti kan harus ada 15 orang satu hari. satu harinya. Ya, nah itu kan pasti nanti ada yang ingin libur, ada yang pengen cuti dulu, maka kita alokasikan 20 orang tenaga on-call. Kalau ternyata animo masyarakat Kebumen itu luar biasa besar sehingga ada sampai 50 orang, itu terima kasih sekali. Kita nanti usahakan agar lokasi MU satu hari itu bisa sampai 6 atau 7 gitu. Oke. Luar biasa ya itu untuk inovasinya ya. Jadi saya heran sama Mas Sony. Why? Kenapa? Waktu ketika saya menyampaikan terkait dengan target-target, ekspresinya kayak pesimis gitu. Tapi ketika menyampaikan, menjelaskan apa yang mau dilakukan, nggak ada muka-muka pesimis sama sekali. Iya sih. Iya. Jadi ketika saya ngomong gini tadi ya, bisa nggak nih? Tapi ketika disuruh kayak ini semacam pertanyaan, kamu 2024 mau ngapain? Ini mungkin nggak? Kayaknya enggak deh. Terus apa yang kamu lakukan? Jadi dia udah punya rencananya tuh udah jelas semua, ya kan? Jadi rencananya udah jelas untuk mencapai target itu. Jadi ini wajahnya memang kayaknya kayak gini nih, aneh. Biar dikira suku ternyata. Ya, suhu ini. Kalau kayak lagi rame di Instagram itu kan, kalau ya, jam kerja dokter nih dari jam 8. Oh ya. Jam 8 pagi sampai jam 12 siang gitu kan. Jam kerjanya Kasih misalnya ya. Kasih itu dari jam 7:30 sampai jam 3:30 gitu kan. Jam kerjanya P2D itu muter. Ini jam lagi. War. Ada tamu. Oh, ada tamu. Selamat datang, Maka. Selamat datang, Maka.
Kita kedatangan tamu dari dokter yang paling cantik, Bu Dokter Dewi. Terakhir dokter, ini kan luar biasa sekali inovasinya, targetnya di tahun 2024 ditekan yang seteken-tekennya ya. Luar biasa sekali teman-teman kita. Sing. Mudah-mudahan tercapai semuanya. Amin. Saran Amin. dari segi Dokter Dewi, Kepala UDD. Closing statement untuk kemajuan kita bersama di UDD PMI Kabupaten. Bagaimana dok? Yang pasti sih buat teman-teman jangan merasa ini ditekan setekan-tekannya ya. Tapi ini adalah gantungan cita-cita setinggi langit. Gantungnya di setinggi langit, jadi jatuh-jatuhnya itu ke awan. Kalau gantungnya di atas pohon, jatuhnya ke aspal kan sakit. Ya, iya. Ya bener juga sih. Itu Oke, nyala. jadi ya perlu kerjasama aja sesama ini ya, kita internalnya PRU sendiri gitu, sama markas sama UPJ, nggak hanya di UDD gitu. Itu sih yang utama sih, kerjasama, jadi ya biar gayeng, biar rukun, maju bareng-bareng gitu aja sih. Kerja tim, gantungkan cita-cita setinggi langit. Wes, kolaborasi intinya ya. Ya, Kolaborasi, ini kolab. luar biasa sekali. Collab ya, bukan kolaps. Bisa aja. Bisa ya. Kolaborasi. Boleh kita tepuk tangan buat semuanya. Mudah-mudahan UDD semakin maju, semakin jaya, dan Amin. target-target cita-citanya di 2024 tercapai. Amin. Dan semakin untuk bermanfaat semua masyarakat di Kebumen. Amin. Luar biasa sekali. Terima kasih buat Dokter Dewi. Terima kasih buat Dokter Kose. Terima kasih. Om James. Terima kasih juga buat Dokter Sony. Oke teman-teman, luar biasa sekali podcast kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di next pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.